Hai, sebentar lagi akan Lebaran dan pasti Anda akan merancang sebuah perjalanan bersama keluarga. Nah, pada saat Anda memilih produk wisata, bijaklah di dalam memilih. Jadi jangan sampai nanti Anda melihat bahwa hey, produk ini sesuai dengan yang saya mau tapi kok mahal ya, di tempat lain lebih murah gitu. Karena begini, di dalam merancang sebuah produk wisata, tour operator di dalam travel agent itu merancang dengan sangat hati-hati. Ibaratnya seorang arsitek di dalam membangun sebuah bangunan, dia akan memperhitungkan banyak sekali aspek. Anda nggak bisa ngelihat gedungnya bagus, rancangannya bagus, lalu Anda masuk ke dalam, dan di dalam, oh bagus, toiletnya bersih. Nggak bisa cuma lihat seperti itu saja. Seorang arsitek akan melihat lingkungan tempat akan dia bangun. Apakah di depannya itu macet? Apakah di dekatnya ada sungai yang kemungkinan apabila meluap nanti bisa banjir. Kemudian kalau misalnya gedung itu akan dibangun bertingkat-tingkat, bagaimana caranya membuang limbah dari toilet-toilet yang dibangun, lalu bagaimana caranya menyalurkan air untuk keran yang kecil-kecil untuk cuci tangan, dan gimana caranya supaya gedung itu tidak panas pada saat musim panas berkepanjangan, dan bagaimana caranya supaya kalau hujan besar itu tidak tampias, dan bagaimana supaya tidak ada air tergenang apabila hujannya besar. Jadi banyak sekali aspek yang dipikirkan oleh seorang arsitek. Sama juga dengan seorang tour operation yang ada di travel agent, di mana tour operation ini harus memikirkan tidak hanya tiket yang murah, tetapi juga tiket dengan jadwal penerbangan yang pas. Kalau dibuat sore, apakah ada kemungkinan peserta akan terlambat karena macet? Kalau dibuat pagi-pagi sekali, apakah peserta harus bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 pagi untuk pergi ke bandara? Tapi kalau misalnya terbangnya malam, sampai di sana pagi nanggung, jam 8 atau setengah 9 keluar dari bandara. Mau sarapan tanggung, mau makan siang tanggung. Kalau diajak makan brunch, itu biasanya akan menyita waktu untuk pergi ke destinasi wisata. Jadi hal-hal ini yang dipikirkan. Kemudian pemilihan hotel. Banyak sekali wisatawan yang berbeda-beda keinginan. Contoh, ada yang sukanya shopping, ada yang sukanya dekat-dekat objek wisata, ada yang sukanya cari-cari tempat untuk difoto-foto, atau ada juga yang mereka bertujuan datang ke sana adalah untuk meeting dengan relasi yang ada di kota atau di negara tersebut. Jadi banyak sekali aspek yang dipilih untuk pilih hotel. Shopping pun sama. Ada orang-orang yang suka sekali hotel di tengah-tengah tokoan atau jalanan yang kayak street food gitu, atau yang banyak toko-tokonya gitu. Tetapi cenderung hotel seperti itu pasti akan berisik atau kurang nyaman. Ada juga yang shopping tapi nggak perlu tempat seperti itu, jadi lebih suka tempat yang menyepi gitu. Hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan. Kalau hotelnya berlokasi di tempat-tempat seperti ini, di musim-musim liburan pasti harga hotelnya akan melambung tinggi, sehingga tour operation biasanya akan memilih hotel yang letaknya agak jauh dari pusat kota, tetapi disediakan mobil. Supaya kenapa? Supaya menekan harga hotel yang begitu tinggi pada saat peak season. Tour operation harus memilih restoran yang tepat, yang satu rute dengan destinasi wisata yang akan dikunjungi pada hari itu. Nah, selain itu juga harus memilih restoran yang memang disesuaikan dengan wisatawan. Ada yang harus halal, ada yang tidak boleh makan seafood, tidak boleh makan hewan tertentu gitu ya. Banyak aspek yang dipertimbangkan di dalam memilih restoran. Nah, bus juga, mobil juga begitu. Walaupun misalnya kapasitasnya ini bus untuk 20 orang, tetapi apabila diisi dengan jumlah misalnya let's say 19 orang, bagaimana dengan bagasinya? Bagaimana dengan kopernya? Apakah harus sewa mobil yang lain untuk membawa bagasi? Karena kalau dimasukkan ke dalam mobil yang sama itu, waduh, sempit banget dan tamu pasti nggak nyaman. Jadi itulah yang membuat tour operation itu menciptakan sebuah produk, merancang sebuah produk wisata dengan penuh pertimbangan. Nah, tips dari saya sebagai wisatawan, Anda harus mengecek mengapa produk wisata itu murah dan mengapa produk wisata itu mahal. Anda compare, jadilah pembeli yang smart. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda yang akan liburan Lebaran. Sampai jumpa.